Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadina Putri Maharani dari kelas 10 IPA 5, absen 26. Hari ini saya akan menjelaskan secara singkat biografi dari Presiden RI ketiga, yaitu B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah salah satu seorang tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Bahrudin Yusuf Habibie merupakan nama lengkap dari B.J. Habibie. Beliau lahir pada 25 Juni 1936 di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspawardojo. Habibie menjadi yatim sejak kematian bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah bapaknya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya, kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya, serta membanting tulang membiayai kehidupan keluarganya. Sifat tegas dan selalu memegang prinsip yang diyakini telah ditunjukkan Habibie sejak anak-anak, serta mempunyai kegemaran menunggang kuda dan membaca. Presiden ketiga Indonesia ini menempuh pendidikan SMA di SMA Kadago, Kota Bandung pada tahun 1954. Di SMA, kecerdasan beliau dan prestasinya tampak menonjol, terutama dalam pelajaran-pelajaran eksakta. Habibie menjadi sosok favorit di sekolahnya. Setelah lulus, kemudian melanjutkan pendidikan di ITB atau Institut Teknologi Bandung. Namun, hanya beberapa bulan di ITB, kemudian ia memutuskan untuk mengikuti jejak teman-temannya yang bersekolah di Jerman. Tapi, berbeda dengan yang lain, ia tidak menggunakan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan kuliahnya di Jerman, melainkan dengan menggunakan biaya sendiri dari ibunya. Demi ibunya yang telah bersusah payah membiayai kehidupan dan pendidikannya, Habibie belajar dengan sungguh-sungguh. Tekadnya harus jadi orang sukses. Pada saat kuliah di Jerman tahun 1955, di Aachen, 99% mahasiswa Indonesia yang belajar di sana diberi beasiswa penuh. Hanya beliau yang memiliki paspor hijau. Pada waktu itu, pemerintah Indonesia di bawah Soekarno gencar membiayai ratusan siswa cerdas Indonesia untuk menuntut pendidikan di luar negeri dan menimba ilmu di sana. Habibie merupakan rombongan kedua di antara ratusan pelajar SMA yang secara khusus dikirim ke berbagai negara, yang kemudian Habibie memilih jurusan teknik penerbangan dengan spesialis konstruksi pesawat terbang di Rhine-Westfalen. Pada waktu musim liburan tiba, beliau menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Jika masa liburnya sudah habis, beliau kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini jauh berbeda dengan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Tahun 1960, Habibie berhasil mendapatkan gelar diploma Ing dari Technische Hochschule Jerman dengan predikat cum laude dengan nilai rata-rata 9,5. Dengan gelar insinyurnya itu, Habibie mendaftar diri untuk bekerja di firma Talbot, sebuah industri kereta api di Jerman. Pada saat itu, firma Talbot membutuhkan sebuah wagon yang bervolume besar untuk mengangkut barang-barang yang ringan, tapi volumenya besar. Talbot membutuhkan 1.000 wagon. Mendapat tantangan seperti itu, Habibie mencoba mengaplikasikan cara-cara konstruksi membuat sayap pesawat terbang. Metode itu diterapkan pada wagon dan akhirnya berhasil. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie yang kemudian dibawanya ke Jerman. Hidupnya makin keras. Pada pagi hari, Habibie terkadang harus berjalan kaki cepat ke tempat kerjanya yang jauh untuk menghemat biaya hidup dan pulang pada malam hari lalu belajar untuk kuliah. Demi menghemat, istrinya pun harus mengantri di tempat pencucian umum untuk mencuci. Pada tahun 1965, Habibie mendapatkan gelar dokter insinyur dengan penilaian summa cum laude dengan nilai rata-rata 10 dari Technische Hochschule di Fakultas für Mechnischen Asken. B.J. Habibie terkenal karena kecerdasannya yang memang sudah dikenal tak hanya di Indonesia. Kecerdasan B.J. Habibie ini pun sudah terbukti dengan adanya sebuah rumus yang bernama faktor Habibie, di mana rumus ini digunakan untuk menghitung keretakan pesawat dengan akurasi yang tinggi. Karena hal tersebut, B.J. Habibie dijuluki sebagai Mr. Crack. Pada tahun 1967, Habibie menjadi profesor kehormatan atau guru besar pada Institut Teknologi Bandung. Penghargaan bergengsi yang pernah diraih Habibie adalah Edward Warner Award dan Award von Karman,
yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Di dalam negeri, Habibie mendapat penghargaan tertinggi dari Institut Teknologi Bandung, Ganesha Prajamanggala Bhakti Kencana. Di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, memimpin perusahaan BUMN strategis, serta dipilih menjadi Wakil Presiden RI dan menjadi Presiden RI ketiga. Turun dari jabatan sebagai presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga. Pada tahun 2010, Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai kenangan atas orang yang dicintainya, Habibie membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun yang kemudian dibukukan dengan difilmkan dengan judul Ainun dan Habibie. Film ini tayang di awal Desember 2012 lalu dengan mengangkat kisah nyata sang visioner beserta romansa kehidupan cintanya yang penuh haru biru dan perjuangan dari mulai remaja hingga Ibu Ainun meninggal dunia. Film yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan Fauzan Rizal ini dibintangi artis papan atas Indonesia Reza Rahardian dan Bunga Citra Lestari. Film ini berhasil menarik penonton hingga berjumlah 4,5 juta lebih, sehingga menjadi salah satu film Indonesia terlama di sepanjang masa. Setelah mendengar penjelasan tentang biografi B.J. Habibie, sifat yang dapat saya teladani adalah: yang pertama, selalu mau belajar. Beliau menempuh pendidikan hingga sarjana di Indonesia, lalu meneruskan sekolah di Jerman. Tidak semua orang mungkin berkesempatan menuntut ilmu hingga ke jenjang tinggi. Tapi yang kita bisa tiru dari sikap Pak B.J. Habibie adalah mau terus belajar. Yang kedua, berpikir kritis. Dengan terbiasa berpikir kritis, kita akan menjadi pribadi yang mampu berpikir kreatif dan tidak mudah terprovokasi. Yang ketiga, mengabdi untuk bangsa. Walaupun lama tinggal di Jerman, Habibie tidak pernah melupakan Indonesia. Habibie yang sudah banyak belajar dan berkontribusi di Jerman, akhirnya kembali lagi dan mengabdi untuk tanah air. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.